Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raliza Farilin Bastia, NIM 19505241022 dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menceritakan secara singkat mengenai opsi perkiraan judul penelitian yang mungkin bisa saya jadikan referensi ketika menyusun skripsi, atau mungkin bahkan bisa menjadi judul skripsi saya besok. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu penelitian secara umum. Penelitian dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun dari tujuan-tujuan penelitian diantaranya yaitu yang pertama, mendapatkan informasi baru. Informasi baru didapatkan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu pada penelitiannya. Informasi baru ini juga bisa berbentuk teori yang muncul sebagai kesimpulan penelitian yang sebelumnya belum pernah disimpulkan atau diperoleh oleh peneliti lain. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan menjelaskan. Bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan teori-teori yang ditemukan berdasarkan teori atau literatur yang sesuai sehingga penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan. Yang ketiga ada memprediksi dan menyimpulkan. Bertujuan untuk memprediksi sesuatu dan menyimpulkannya menjadi hasil dari penelitian yang harus relevan dengan analisanya. Dan yang terakhir ada mengimplementasikan. Bertujuan agar bisa diimplementasikan pada suatu komunitas atau lingkungan masyarakat yang mengalami suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian terdapat 6 macam, yaitu metode historis, metode deskriptif, metode eksperimental, metode kuasi-eksperimental, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu metode historis. Metode ini berguna untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Jadi, data yang dikumpulkan serta masalah yang dikaji adalah terjadi pada masa lalu dengan cara pengumpulan data, menilai, verifikasi, dan mensintesiskan bukti lapangan. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis dan terperinci suatu fakta dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode eksperimental. Penelitian untuk mencari dan mendapatkan korelasi antara sebab dan akibat yang memungkinkan peneliti untuk mengubah variabel serta meneliti akibat yang terjadi. Kemudian yang keempat ada metode kuasi-eksperimental. Metode ini merupakan pengembangan dari metode eksperimental, namun peneliti tidak bisa mengatur secara sepihak variabel bebasnya. Selanjutnya, metode yang kelima yaitu metode penelitian kualitatif. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu yang dijelaskan secara deskriptif dan menggunakan analisa yang terperinci. Metode kualitatif ini kebanyakan data yang diperoleh dari observasi di lapangan dengan melakukan pengamatan, pencatatan, menggali informasi, dan menjabarkannya dalam bentuk suatu analisa. Kemudian yang terakhir atau metode penelitian yang keenam yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan lebih sistematis, spesifik, dan terstruktur. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang berkesimpulan menggunakan analisa, metode kuantitatif ini lebih menggunakan angka-angka dalam datanya. Biasanya penelitian ini banyak dijelaskan dengan menggunakan tabel, grafik, atau diagram sehingga pembaca lebih jelas dalam mengartikan atau membacanya. Nah, untuk permasalahan sendiri, saya pribadi merasa tertarik dengan model pembelajaran hybrid learning. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu pembelajaran hybrid learning. Jadi, hybrid learning itu merupakan sistem pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, di dalam kelas itu dosen mengajar dua kelompok mahasiswa, yaitu mereka yang hadir secara langsung di kelas dan mereka yang bergabung secara daring melalui video conference seperti Zoom dan Google Meet. Alasan saya mengangkat topik model pembelajaran hybrid learning itu karena model pembelajaran hybrid learning itu sendiri dapat dikatakan masih jarang atau belum terlalu familiar di lingkup pendidikan. Jadi tujuan saya melakukan penelitian itu untuk mendapatkan bukti empiris yang memperlihatkan adanya perbedaan pada hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran hybrid learning. Dalam artian, perbedaan antara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung di kelas dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring melalui video conference. Kemudian saya juga berencana
untuk meneliti ini di mata kuliah gambar teknik 1 karena gambar teknik 1 itu masih relatif lebih mudah diukur dari segi proses dan outputnya, yaitu kualitas hasil gambar itu sendiri. Jadi seperti tebal tipis garis, kerapihan, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja untuk melakukan penelitian ini saya jelas membutuhkan kerjasama dengan dosen gambar teknik 1 untuk melakukan atau seperti uji coba melakukan model pembelajaran hybrid learning. Jadi berdasarkan permasalahan dan alasan yang saya jelaskan atau saya bahas tadi, saya memikirkan suatu judul yaitu pengaruh penerapan metode hybrid learning terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik 1 jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.